Tapi masalahnya, Pak, kemarin Tante Marni itu pinjam uang 5 juta ke Mama. Dan ternyata uang 5 juta itu digunakan untuk usaha nyaingin Mama. Kok bisa? Terus kenapa Mama pinjemin? Ya gimana, Pak? Mama tuh nggak tega ngeliat Marni. Marni datang ke sini sambil nangis-nangis. Udah gitu dengan alasan untuk operasi ibu mertuanya. Coba Papa pikir, gimana Mama nggak asian? Ternyata Marni bohong lagi, Pak. Mama. Nggak tahu sifatnya si Marni aja. Sekarang juga Mama tagih uang yang dipinjam sama Mama. Di sini ya, Pak ya. Iya. Ini hadiahnya ya, Pak ya. Iya. Makasih ya, Pak ya. Iya, terima kasih. Saya permisi. Iya, Pak. Hadiahnya berat banget. Emang Marni. Cuman Marni aja yang punya motor metik. Marni, maaf ya. Aku mau nagih duitku yang 5 juta kemarin. Ya ampun Alia, kamu nggak lihat? Aku baru aja DP foto, belum kreditnya. Hebat ya kamu, Marni. Kamu pinjam duit sama aku, alasannya buat operasi usus buntu ibu mertua kamu. Tahu-taunya buka usaha batu es, dan sekarang pinter-pinternya kamu kredit motor. Hebat kamu. Kamu merasa tersaingi? Hah? Ini motor kredit loh. Kamu ini istri bos. Hah? Alia, saya kasih tahu sama kamu ya. Hah? Kamu dengar baik-baik. Rezeki itu ada yang ngatur. Tuhan pasti akan mengatur semua rezeki untuk umat manusia. Nanti juga suatu saat Tuhan akan berpihak sama kamu. Buktinya waktu kamu ngerebut Pak Bahar dari saya ikhlas kok. Saya nggak sirik. Marni, kamu ini kok ngomong jadi ngelantur kemana-mana sih? Lagian semua orang juga tahu, aku ini sama Bahar saling mencintai. Kita juga udah deket kok dari SMP, dan kemudian kita menikah. Tunggu, kamu bilang saling mencintai. Buka mata kamu. Saya menikah sama Ridwan. Apa yang saya dapat? Sampai dia meninggal, saya nggak dapat apapun. Yang saya cuma dapatkan ibu mertua yang nggak berguna sama sekali. Astagfirullahaladzim. Marni, kok bicaranya seperti itu? Ibu tahu kan, saya ini selalu bicara fakta, Bu. Marni, kamu kok ngomong jadi ngelantur kemana-mana sih? Yang kita lagi bahas ini masalah utang. Bisa nggak sih sedikit aja kamu sopan sama ibu mertua kamu? Dia itu bukan mertua saya, tapi dia mantan mertua saya. Udah mah cukup. Kamu ini kebanyakan bicara ya. Kamu udah mulai nggak sopan sama mama depan orang ini. Masuk kamu. Kamu bener-bener pintar sandiwara ya. Gara-gara kamu datang ke rumah saya cuma nagih uang 5 juta. Saya ribut dan keluarga saya berantakan. Mama rasa nggak akan pernah dapet untung. Iya juga ya. Tapi kenapa Tante Marni masih bisa jualan es batu dengan harga lebih murah daripada kita, Mah? Masih dapat untung lagi. Baru 2 bulan jualan aja udah bisa ambil kreditan motor, Mah. Wah, ini pasti ada yang nggak beres nih. Atau jangan-jangan Tante Marni jualan es batu pakai air mentah, Mah. Jadi nggak perlu ngeluarin biaya untuk perebusan air, Mah. Betul nggak? Kamu ngomong apaan sih kok jadi ngelantur gitu? Itu namanya seuzon. Kan kita belum ada bukti. Lagian kalau sampai didengar orang-orang, nanti kita bisa dituduh menfitnah. Baiknya kita bersaing sehat tanpa harus merugikan orang lain. Udah. Sekarang Mama sama Himawan nggak perlu jual es batu plastikan lagi. Papa rencana pingin
Mbak beli batu es dari mana? Di warungnya Pak Nardi. Apa? Pak Nardi? Iya, Bu. Murah kok, cuma 2.000. 2.000? Jan, kenapa sih nggak ada satu orang pun yang mau beli es batu saya? Semua orang pada lari sama Pak Nardi. Jelas-jelas Pak Nardi itu jual es balokan. Yang saya nggak habis pikir, dia bisa jual es balokan dengan harga murah. Dan itu langganannya Bu Alia. Sedangkan saya satu pun nggak ada yang laku. Dulu kamu bilang ke Alia agar jangan merasa tersaingi. Dan kamu bilang rezeki Allah yang ngatur. Bahkan kamu menyuruh Alia ikhlas karena Allah sedang memihak ke kamu. Sekarang ya kamu ikhlas juga lah. Karena Allah saat ini sedang memihak kepada Alia. Bu, saya ini masih menantu ibu. Kenapa ibu malah belain orang lain, bukan saya? Kamu masih menganggap ibu sebagai mertua kamu. Hah? Kan kamu pernah bilang, ibu ini hanya bekas mertua. Bu, ibu boleh angkat kaki dari rumah saya. Pergi Bu dari rumah saya. Saya nggak sudi ngurusin ibu. Pergi. Ini rumah ibu, Marni. Kok kamu ngusir ibu dari rumah ibu sendiri? Apa? Rumah ibu? Bu, saya kawin sama Mas Ridwan ya. Dan sudah sepantasnya saya menerima rumah ini, bukan ibu. Jadi ibu boleh angkat kaki dari sini. Karena ini rumah saya. Belum, Marni. Ini masih atas nama ibu. Kalau kamu sudah tidak mau menganggap ibu ini sebagai mertua kamu, dan kamu sudah tidak kerasan tinggal di rumah ibu, kamu saja yang pergi. Kurang ajar ini orang ini. Harusnya sebelum Ridwan mati, dia minta surat rumah ini dialihkan ke nama dia. Jadi nggak nyusahin saya untuk mengusir orang tua ini dari sini. Mah, Udah diam kamu. Kamu nggak usah ceramah di mama ya. tapi Mah, Alah. Dan satu lagi yang mama kasih tahu sama kamu ya. Kamu nggak usah berhubungan tuh sama anaknya si Alia. Saya nggak sudi. Saat tiba nafas di ujung helah mata 2.000 aja deh. Iya. Bener-bener Pak Nardi kurang ajar ya. Gara-gara es balap Pak Nardi, es saya nggak ada yang beli. Padahal es saya itu bener-bener es dari air mateng. Secara Pak Nardi pasti air mentah nih. Dijual harga murah. kalau Bu Marni mau jual harga murah seperti Pak Mardi, sebaiknya Bu Marni beli es balokan di pabriknya Bu Alia. Apa? Hah? Beli sama Bu Alia? Nggak akan. Saya nggak akan pernah beli di tempat dia. Harga murah nggak mungkin. Ini pasti ada apa-apanya. Tidak mungkin. Kita sering beli buat sini ya. Ini biang keladinya. Ibu-ibu, pas banget. Saya bener-bener gak nyangka sama kamu ya. Muka kamu kelihatan alim, baik. Ternyata hati kamu licik. Marni, kamu ingat dong. Dulunya juga aku yang jualan es batu ini. Sampai kamu yang buat aku bangkrut, aku juga gak masalah. Yang namanya pembeli pasti membeli harga yang jauh lebih murah daripada harganya lebih mahal. Kalau saya ikut jalan udah Bu ya. Saya kasih tahu nggak tahu diri ya. Aku tahu nggak es batu ini orang jelas nggak benar. Kenapa pada beli es yang mentah? Biarin aja. Udah. Astagfirullahaladzim. Marni, tolong maluin aja kamu selalu bikin ribut sama orang. Bu, ibu seharusnya bela saya, bukan bela mereka. Saya ini menantu ibu. Dasar mertua nggak tahu diri.